Masih dalam Kompas Aceh, saudara, kanker menjadi salah satu penyakit terganas di Indonesia, sama halnya dengan di Provinsi Aceh. Penyakit dengan gejala kanker termasuk ke dalam salah satu penyakit terbanyak dialami masyarakat, baik dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa, sehingga dibutuhkan banyak pihak untuk membantu masyarakat mengatasi penyakit tersebut. Data Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, 70% lebih setiap tahunnya masyarakat dengan gejala kanker melakukan pemeriksaan maupun perawatan ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh setiap harinya, meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini. Penyakit paling mematikan ini sendiri bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak hingga orang dewasa, serta bisa menyerang mereka dengan faktor ekonomi rendah maupun tinggi. Di Banda Aceh sejak tahun 2014 lalu, ada salah satu rumah singgah yang membantu anak-anak kanker dengan usia 17 tahun ke bawah yang ingin berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin, khusus bagi mereka yang berekonomi rendah atau masyarakat kurang mampu. Proses perawatan yang membutuhkan waktu berminggu-minggu, biasanya membutuhkan biaya hidup yang cukup mahal bagi masyarakat kurang mampu saat berobat ke rumah sakit daerah tersebut. Sehingga Nurma, pemilik rumah singgah C4, tergerak hatinya membantu dan juga menampung keluarga penderita kanker selama di rumah sakit. Nah, di situ saya mulai merasa, ya Allah, sayang. Saya juga punya anak, gitu. Alhamdulillah anak saya diberikan kesehatan. Tapi di sisi lain saya melihat ada anak-anak yang memang butuh bantuan. Mereka dari daerah-daerah datang ke Banda Aceh, berobat dengan uang seadanya. Nah, jadi ibarat saya ingin membantu. Jadi awal mulanya itu ya mungkin karena saya sayang melihat anak-anak yang penderita kanker ini butuh bantuan. Untungnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu ini telah ringan beban mereka dengan adanya BPJS Kesehatan atau JKN-KIS. Mereka yang menderita kanker cukup melakukan perawatan di rumah sakit secara gratis tanpa harus memikirkan biaya obat-obatan yang sejatinya tidak mampu dibeli maupun dibayar jika tidak adanya jaminan kesehatan tersebut. Salah satu keluarga yang ikut menerima manfaat dengan adanya bantuan baik tempat tinggal selama berobat dan gratisnya pengobatan adalah Rizky dan juga Haika. Berasal dari keluarga kurang mampu dan jauh dari ibu kota provinsi, yaitu di Aceh Tamiang. Ia sudah 3 bulan di rumah singgah dan berobat rutin ke rumah sakit untuk perawatan kanker anaknya. Saya kasih rujukan aja ke Kuala Simpang, kami kan Aceh Tamiang, Bang. Jadi dia besoknya saya pergi ke Kuala Simpang bawa dia. Sampai situ jumpa dokter tuh spesialis sana, dia bilang pun, oh ini Bu limpah. Dia bilang pun udah leukemia. Saya kan orang bodoh nggak tahu leukemia itu apa. Saya bilang leukemia itu apa ya Pak? Anak ibu udah termasuk kanker darah. Dia bilang gitu. Saya pun dengarnya dulu nggak sanggup lah saya. Rasanya kan kita orang kampung Bang, dengarkan kanker darah itu kan udah kayak mana gitu kan, penyakit yang luar biasa rasa saya kan. Sementara Kepala Ruangan Rawat Inap Khusus Penyakit Kanker Salbiah menyebutkan, meski banyak yang sembuh saat perawatan, 40% penderita kanker yang pernah dirawat memilih takdir lain. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kanker, terlambat melakukan perawatan ke rumah sakit, serta faktor ekonomi yang ditakutkan keluarga saat ingin berobat ke rumah sakit. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya BPJS bersama kita semua, kita mengharapkan pelayanan khususnya di Aceh, terutama untuk pasien yang di kemoterapi, khususnya juga untuk pasien kanker, ini akan semakin baik ke depan. Ini yang menjadi harapan saya. Selain itu, untuk memberikan pelayanan dan juga bantuan tepat sasaran kepada pemegang BPJS maupun JKN-KIS, peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS sangat diperlukan bagi masyarakat yang belum paham akan manfaat dan juga kegunaan kartu tersebut. Petugas satu atau siap membantu dari BPJS Kesehatan setiap harinya turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelayanan BPJS dapat dirasakan langsung dan berdampak kepada masyarakat meskipun di tengah pandemi COVID-19. Sejatinya bahu-membahu membantu mereka yang membutuhkan adalah sebuah program yang paling ringan dan juga berdampak langsung bagi masyarakat kurang mampu, baik dari sisi ekonomi dan juga sisi lainnya. Sinergi demi kesehatan dengan cara yang berbeda, jelas telah memberikan sebuah cahaya baru bagi mereka yang sakit. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.